Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga pada hari ini dengan keterbatasan yang kita miliki, Allah senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita dalam kesehatan, dan kita berharap perjalanan untuk bisa mencapai terselesaikannya pandemi ini kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa bagi mereka yang masih dalam keadaan sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bagi mereka yang diwafatkan semoga dalam keadaan husnul khotimah. Sementara bagi kita yang diberikan nikmat sehat, nikmat bisa menghirup udara di muka bumi ini, maka teruslah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan, diberikan kesabaran, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam menjalani setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan surat Asy-Syu'ara ya, dari ayat 213 sampai 227, mengakhiri dari surat Asy-Syu'ara itu sendiri. Kita sama-sama buka. Bagi ibu-ibu yang sudah memegang tafsir atau membaca terjemahannya, dipersilahkan untuk dilihat agar bisa kita sama-sama berdiskusi, mendengarkan dengan seksamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas sami'ul 'alim. Ya, ibu-ibu, kita baca dari ayat 213 sampai 220 terlebih dahulu supaya kita bisa melihat sejauh apa pemahaman di dalam ayat-ayat ini. Nah, sebelumnya ibu-ibu ya, kita lihat arti dari ayat 213 sampai 220 ini. Ketika disebutkan dalam artinya, maka janganlah kamu menyeru atau menyembah kepada selain Allah. Nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, karenanya ibu-ibu ya, dalam ayat ini tentu setelah kita membaca ayat sebelumnya atau mengkaji atau membahas ayat-ayat sebelumnya, tentu kita sudah mendapatkan betapa ayat sebelumnya itu Allah ingin memberikan hiburan ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para nabi sebelum kamu itu adalah orang-orang yang memang mendapatkan para kaumnya yang mereka tidak ingin mengikuti apa yang mereka sampaikan, sekalipun itu adalah kebenaran. Jadi ibu-ibu ingat di ayat-ayat di dalam surat Syu'ara ini kisah-kisah ya yang pernah kita
bahas para nabi-nabi, diantaranya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, dan seterusnya. Jadi itu adalah ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada Rasulullah untuk menghibur Rasulullah SAW agar beliau tidak merasa sedih, gelisah dengan tidak berimannya kaum yang diajak oleh Rasulullah SAW untuk beriman. Kemudian Allah menjawab pertanyaan para orang yang mengingkarinya dengan apa? Berbagai macam azab. Karena kita tahu di ayat-ayat sebelumnya sudah kita bahas, mereka bukan hanya menghina Rasulullah SAW dan ajaran yang dibawa oleh beliau, tetapi pada saat yang bersamaan juga mereka minta disegerakan azab-azab itu dari Allah untuk mereka. Nah, ketika mereka meminta hal itu, maka Allah segerakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat terakhir ini ya menjawab pertanyaan pada para orang yang mengingkarinya. Allah memerintahkan setelah itu dengan hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana Rasulullah SAW tetap melakukan dakwah ilallah, melakukan strategi untuk terus berdakwah, ya, mengajak kepada keikhlasan, beribadah kepada Allah semata, tidak melakukan penyekutuan, dan ini merupakan bagaimana Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus berdakwah, dan yang terlebih lagi di ayat ini lebih menukikkan kepada yang terdekatlah yang paling utama untuk Rasulullah SAW sampaikan dakwah ini. Ya, kemudian perintah untuk berlemah lembut. Ya, jadi ayat ini nanti akan kita coba bahas satu demi satunya, bukan hanya meminta Rasulullah SAW mengajak kerabat terdekatnya, tetapi juga agar Rasulullah SAW berlemah lembut kepada kaum mukminin, ya. Kemudian sampai nanti di akhir ayat ini, di akhir ayat 220 ya, Allah mewasiatkan berkaitan dengan bagaimana seorang mukmin hendaklah dia bertawakal ketika dia sudah melakukan satu kebaikan. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana sejarah dari sebelum masa Rasulullah SAW yang kemudian disampaikan di masa Rasulullah SAW ini menjadi penguat ya bagi Rasulullah SAW. Nah, karenanya ayat-ayat ini begitu didengar oleh Rasulullah ketika wahyu diturunkan oleh malaikat Jibril kepadanya, maka Rasulullah SAW langsung memberikan kabar-kabar ini kepada kerabatnya, ya, sampai pada saat yang bersamaan ya beliau memanggil anaknya Fatimah, kemudian memanggil Sofia, memanggil Bani Abdul Muthalib gitu ya, untuk apa? Mereka melakukan satu bentuk peribadahan hanya kepada Allah. Bahkan pada satu waktu ya Rasulullah SAW memanggil seluruh kaumnya ya, dari utusan-utusan dari Bani Abdul Muthalib, Bani Fahr, Bani Lu'ay ya. Kemudian mereka dikumpulkan. Ya, kemudian ketika mereka berkumpul, mereka bertanya kepada Rasulullah, untuk apa kami dikumpulkan? Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, kalian percaya nggak dengan aku? Ya, kemudian Rasulullah para bani yang berkumpul itu kemudian mempercayai apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Namun mereka menjawab ya ketika Rasulullah SAW meminta mereka untuk beriman kepada Allah ya, karena Rasulullah SAW itu ternyata ditugaskan untuk memberi peringatan kepada kerabatnya untuk beriman kepada Allah, melakukan pertaubatan supaya apa? Mereka tidak diazab oleh Allah. Tapi apa yang terjadi ya, wabil khusus tentu saja seperti Abu Lahab gitu ya, mereka menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Celakalah engkau selamanya, ya. Apa kata Abu Lahab? Apakah hanya untuk ini kamu memanggil kami?
Jadi memang ada sebagian kerabat yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi di satu sisi yang lain ada juga di antara kerabat-kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya menginginkan ya agar kerabatnya itu terselamatkan, ya, terselamatkan dari neraka. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tidak memiliki perkara kalian sedikit pun. Maksudnya apa? Ketika mereka berada di dunia, tugas Rasulullah hanya menyampaikan, dan ketika mendapatkan hisab, itu adalah urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tugas Rasulullah SAW itu jelas hanya menyampaikan, bukan merubahnya. Nah, karenanya dari ayat ini ada 4 perintah kepada Nabi yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, karena ini berhubungan dengan bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah ini atau menyampaikan risalah ini. Yang pertama kita lihat ibu-ibu ayat dari 213 ini. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana risalah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, kepada umatnya, itu adalah perintah untuk menyembah Allah, perintah untuk tidak menyekutukannya, ya, dimanapun berada, dalam kondisi senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, tetap kita hanya beribadah kepada Allah. Kita contohkan ibu-ibu pada kondisi seperti sekarang ini, pandemi yang belum lagi landai, bahkan cenderung meningkat, kita dapati bagaimana keyakinan kita harus kita kuatkan. Hanya Allah lah yang mampu mengusir, ya, makhluk kecil di mata Allah, sementara mungkin besar di hadapan manusia. Karenanya ya, kita perlu menghadirkan bentuk keyakinan, ya, kemudian dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan kekuatan ketaatan kita ini pada waktu siang, malam, hari, gitu ya. Karena apa? Ketika keyakinan ini tidak kita munculkan, maka sama artinya kita tidak mempercayai akan adanya Allah. Sementara pada saat seorang sudah tidak meyakini tentang kuasanya Allah, maka pada saat itu bisa jadi dia jatuh dalam kemusyrikan. Jadi ayat ini yang pertama adalah memerintahkan bagaimana kita diperintahkan pula sebagaimana Rasulullah memerintahkan kepada kaumnya pada saat itu untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah, ya, maupun beribadahnya tidak tercampur dengan kesyirikan. Beribadahnya hanya fokus untuk menghadirkan keikhlasan kepada Allah. Hingga ayat ini menganjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Untuk menguatkan keikhlasan dalam beribadah. Bayangkan ibu-ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja di ayat ini dikuatkan agar senantiasa menghadirkan keikhlasan. Jadi apalagi kita, ya, yang memang pada hakikatnya perlu menguatkan keikhlasan pada saat kita melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian Allah memulai perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia merupakan panglima umat, ya, pemimpin umat, yang pada hakikatnya perintah itu diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Diikuti oleh umatnya, ya. Sehingga ayat ini memberikan arahan kepada orang lain bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gambaran agar dia beribadah mencapai keikhlasan kepada Allah, dan kemudian ketika beliau menyampaikan kepada orang lain, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang sudah melakukan. Jadi secara zahir, ya, para pemimpin itu adalah orang-orang yang memang mengerjakan terlebih dahulu apa yang dia katakan sebelum dia mengajarkan kepada orang lain. Nah, itulah hakikatnya, ya. Ringkasnya bahwa Allah memulai perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu memperingatkannya untuk
hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara seperti ini akan memberikan pesan yang baik ketika Rasulullah SAW berdakwah yang paling utama, yaitu kepada orang terdekatnya. Maka di ayat selanjutnya itu disebutkan wa anzir ashirataka al-aqrabin, ya. Maka peringatkanlah kerabatmu dalam satu kabilah akan siksa Allah dan azabnya bagi orang yang menyekutukan Allah. Jadi begitu antusiasnya Rasulullah SAW menjaga keluarganya, kerabatnya. Makanya kita dapati ya, karena manusia itu pada hakikatnya ya, mereka ada dua hal yang disampaikan oleh Rasulullah. Hal yang pertama adalah nadhir, ya, diberikan peringatan, ya, peringatan, termasuk juga kerabatnya, para sahabatnya, begitu, yang terdekatnya lah intinya ya, diberitakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah nadhir, ya, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-An'am ayat 92, nanti ibu-ibu bisa lihat ya, dan surat Asy-Syu'ara ayat 7. Dan Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman pula kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara salatnya. Jadi ini adalah pengingat dari Rasulullah SAW kepada keluarganya, kepada kerabatnya, agar mereka tidak melepaskan nilai-nilai iman mereka, dan berhati-hati ketika mereka keluar dari nilai-nilai iman itu, dan mereka harus berpegang teguh kepada Al-Quran, dan berhati-hati ketika mereka tidak berpegang teguh kepada Al-Quran. Singkatnya ya, itu berbicara tentang teguran Allah atau azab Allah kepada mereka yang tidak mau mengikuti perintah Allah dan juga tidak beribadah secara mutlak kepada Allah. Kadang kita dapati juga kalimat yang memberi kabar gembira. Jadi selain peringatan, Rasulullah juga ketika berdakwah itu memberikan tabsyir. Tabsyir itu adalah kabar gembira ya, sama-sama dengan peringatan, dan biasanya itu saling berdekatan, berdampingan. Nadhira, basyira wa nadhira, ya. Kabar gembira dulu tuh yang disampaikan, kemudian barulah peringatan. Jadi kalau untuk kabar gembira ini ibu-ibu bisa lihat di dalam surat Maryam ayat 97 dan surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Wahai Nabi, sungguh kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Jadi perintah Allah kepada Rasulullah SAW yang disampaikan kepada kerabat, disampaikan kepada orang terdekatnya, itu adalah fungsinya untuk memberikan peringatan dan juga kabar gembira dari apa yang mereka kerjakan dari perintah-perintah Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu ya, di mana Rasulullah SAW di dalam ayat ini diperintahkan untuk bersikap lemah lembut. Ya, untuk bersikap lemah lembut kepada kaum mukmin, sebagaimana ayatnya yang disebutkan, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ya, lembutkan, tundukkan ya hatimu kepada orang-orang beriman ya. Kasihilah orang-orang yang beriman yang mengikutimu ya. Karena apa? Ketika mereka mempercayaimu, ketika mereka mengimanimu, bukankah itu menjadi satu bukti ya bahwa mereka pun akan diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika salah seorang dari kamu mengingkarinya, maka di ayat selanjutnya dikatakan fa in asauka fakul inni bari'um mimma ta'malun. Jika kalian itu mengingkari dari apa yang aku sampaikan, maka semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikembalikan kepada Allah? Karena artinya setiap manusia itu mempunyai pilihan. Ketika dia memilih untuk mendurhakai Allah, maka Allah lah yang berhak untuk memberikan hukuman. Ya, seperti yang sudah
sudah kita bahas ya, para nabi dan rasul sifatnya atau tugasnya hanya menyampaikan, sementara bukan tugas mereka untuk menghukumi, apalagi mereka sampai memberikan pencederaan kepada kaumnya. Nah, kemudian yang keempat, ibu-ibu ya, tadi disampaikan jika itu adalah satu hal yang kalian durhakakan, maka kembali kepada Allah. Yang keempat adalah bagaimana seorang ketika sudah melakukan sesuatu, maka nilai yang harus ditancapkan adalah tawakal. Wa tawakkal 'alal azizir rahim, ya. Jadi bertawakallah kalian kepada yang maha apa? Yang maha alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Jadi di ayat-ayat ini memberikan penguatan, serahkan segala urusan kepada Allah yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha mengalahkan, yang maha membalas terhadap apa yang dilakukan oleh musuh-musuhmu. Jadi termasuk hari ini ibu-ibu ya, kita serahkan semua urusan kita kepada Allah, termasuk untuk masalah pandemi ini. Tapi bukan berarti kita pasrah yang salah, tapi tetap harus melakukan bentuk ikhtiar ya. Allah melihat saat kamu mengimami orang sholat dan bagaimana keadaan kamu yang berubah dari berdiri, duduk, ruku ya. Jadi kalau digambarkan di sini juga adalah posisi-posisi orang yang mengikuti Rasulullah SAW, orang-orang yang dikatakan sebagai muslim, ternyata sekalipun dia berada dalam satu saf, mereka berada dalam satu jamaah ya, kita contohkan sholat, di dalam hati pikiran mereka itu berbeda-beda. Sekalipun mereka sama ya, melakukan ruku seperti rukunya imam, sujud seperti sujudnya imam, tapi tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah dan diri orang tersebut apa yang mereka sematkan pada saat mereka tengah beribadah sholat itu kepada Allah. Apakah ada unsur duniawi yang lain yang dia ingat, ada ketidakikhlasan, ada ketidaknyamanan dan lain sebagainya. Jadi disinilah yang dikuatkan ya untuk kita, bahwa Allah akan menjaga kita selama Allah dijaga dalam tanda petik ya. Pada hakikatnya Allah tidak perlu penjagaan kita, tapi in tansurullah tansurukum ya. Jika kalian menolong agama Allah, jika kalian betul-betul beribadah kepada Allah, jika kalian betul-betul mentaati Allah, maka dengan sendirinya Allah akan membantu dan menolong kita. Nah, dari situlah akan kita dapati ya kalimat as-sajidin di sini, karena seorang hamba itu paling dekat ketika dia ruku dan sujud. Itulah mengapa ayat ini digunakan kalimat as-sajidin gitu ya, supaya pada saat kita semakin lebih memahami kerendahan diri kita di hadapan Allah, pada saat yang bersamaan Allah pun akan membantu setiap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar perkataan hambanya, Allah maha mengetahui perbuatan gerak-gerik yang kita lakukan ya, karena memang semua itu akan kembali kepada Allah. Nah, inilah ibu-ibu kita dapati betapa ayat-ayat dari 213 sampai 220 ini memberikan pesan bagaimana seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perlu memberikan keteladanan dalam beribadah kepada Allah dengan menghadirkan keikhlasan. Nah, kalaulah Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin untuk kaumnya, maka kita pun menjadi pemimpin untuk diri kita pribadi. Seyogyanya kita pun menghadirkan keikhlasan dalam setiap amal-amal ibadah kita. Kemudian ayat-ayat ini sebagaimana tadi sudah dijelaskan, bagaimana Rasulullah SAW menginginkan ya kerabatnya, nasabnya berada dalam pemanfaatan yang besar, yaitu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hingga ibu-ibu termasuk kita hari ini, orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari diri kita adalah orang terdekat kita. Siapakah dia? Yaitu keluarga kita. Maka sedikit apapun ilmu yang kita dapatkan, sependek apapun
hikmah yang kita dapatkan, maka tidak ada salahnya kita berbagi kepada keluarga kita agar mereka bisa mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Kita inginkan kesolehan itu tidak hanya menjadi milik kita, tetapi menjadi milik keluarga kita. Kemudian yang kita bisa ambil pelajaran dari ayat-ayat ini adalah bagaimana Rasulullah SAW diminta untuk berbuat baik kepada para pengikutnya, para umatnya. Ya, kenapa? Karena ketika mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka, ya, tentu hal ini akan memberikan dampak yang sangat besar dalam dakwah. Begitu ya, ketika mereka istiqomah dengan benar di jalan Allah, kemudian mereka bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa generasinya, membawa kaumnya kepada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertanggung jawab terhadap pembangkangan yang dilakukan oleh umatnya. Sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa Rasulullah dihibur oleh Allah, ya, jangan pernah berkecil hati terhadap orang-orang yang memang membangkang dari risalah yang beliau bawa. Intinya, barang siapa yang Rasulullah SAW tidak bertanggung jawab kepadanya, maka Allah juga tidak bertanggung jawab kepadanya. Artinya, kalau Rasulullah SAW diberikan kemudahan oleh Allah untuk tidak perlu mikirin orang yang mendustakan, maka pada saat yang bersamaan juga Allah tidak akan mau memikirkan orang yang mendustakan agama Allah, ya, tinggal dimasukkan saja ke dalam neraka. Seperti itu kira-kira. Kemudian ayat ini juga mengajarkan tentang nilai tawakal kepada Allah, di mana tawakal kepada Allah merupakan pokok-pokok keimanan dan keistimewaan dalam Islam, di mana Allah telah memerintahkan kepada nabinya untuk menyandarkan segala perkara itu hanya kepadanya. Ya, segala sesuatu itu ketika disandarkan hanya kepada Allah, maka akan membuat ketenangan hati, membuat jernihnya pikiran, begitu ya. Karena dalam permasalahan seperti ini, kadang kita mendapati banyak orang yang melakukan kata tawakal itu dengan salah persepsi, ya. Sudahlah tawakal, padahal belum ada ikhtiar yang dilakukan, belum ada upaya yang dikerjakan, gitu ya. Maka tawakal seperti ini tentu saja tidak akan memberikan efek atau hasil yang baik, begitu ya. Kemudian ibu-ibu, kita dapati bahwa ayat ini juga menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala bahaya, menjaga dari setiap apa yang tidak disukainya, ya. Dia Allah menolong atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semua musuh-musuhnya, memperhatikan dengan seksama atas semua perkara yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah langsung penjagaan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya begitu besarnya perhatian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah milik satu kaum saja, melainkan rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh alam ini. Maka wajarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat, merasa sedih, ya, jika amanah yang dibebankan kepada dirinya itu tidak diikuti oleh kaumnya. Tentu hal inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kabar-kabar gembira yang tentunya tidak boleh membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Kemudian Allah mengingatkan tentang apa? Pentingnya, ya, seseorang itu melakukan peribadahan di hadapan Allah dengan totalitas, dengan keikhlasan yang sempurna pada saat dia berdiri, pada saat dia ruku, pada saat dia sujud, semua itu secara totalitas. Tidak ada lagi hal-hal yang berbau dunia, ya, mengikuti pada saat seseorang tengah melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ibu-ibu. Maka kita lanjutkan ayat 221 sampai akhir, yaitu di 227, di mana kalau tadi berbicara tentang adab seorang
dai, seorang penyeru kebaikan dan kewajiban-kewajiban yang dia harus lakukan, yaitu apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah, ya, maka ayat-ayat terakhir ini berkaitan dengan bantahan atas kedustaan orang musyrikin yang mengatakan bahwa nabi itu adalah dukun, bahwa nabi itu adalah penyair, ya. Jadi kita lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hal unabbi'ukum ala an tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibun wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, ya. Kemudian alam taro annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa amilus salihati wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyu munqalabin yanqalibun, ya. Ayat ini ibu-ibu memiliki makna, maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya, kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang kafir. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari akhir surat Asy-Syu'ara ini akan kita dapati bahwa setelah di ayat sebelumnya, ya, di 210 itu kita telah membahas bagaimana kinerja setan, ya, yang mereka itu selalu membawa berpura-pura membawa kebaikan, tapi pada hakikatnya mereka adalah makhluk-makhluk yang senantiasa membawa kepada kedustaan, keburukan, gitu, ya. Maka ayat ini pun dilanjutkan, ya. Ayat ini mengikutkan kepada para setan turun kepada setiap orang yang berdusta dan banyak berbuat jahat, dan tidak turun kepada orang yang jujur dan dapat dipercaya. Al-Quran bukanlah hasil para dukun yang mendengarkan dari para setan, bukan pula hasil dari para penyair yang sangat menyelami arti dari syair-syair mereka. Jadi kalau waktu lalu kita pernah membahas bahwa nggak akan mungkin, gitu, ya, setan itu bisa membawa Al-Quran. Kalaupun mereka membawa, mereka akan memutarbalikannya. Dan kalaupun mereka bisa sampai kepada mereka tidak akan pernah benar menyampaikan kepada manusia secara yang hak. Karena itulah Rasulullah SAW berbeda dengan apa yang disampaikan oleh setan-setan itu. Kalau setan itu membawa baik berita-berita yang mereka dengar atau mereka dapatkan adalah sesuatu yang dusta, sementara Rasulullah SAW tidak pernah berdusta dari apa yang disampaikannya kepada kaumnya, karena memang yang disampaikannya adalah sesuatu yang terdapat di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mukjizat Al-Quran itu dari sisi makna dan lafalnya, orang-orang musyrikin ingin apa? Menyerang, gitu, ya. Coba kita lihat. Kalau dari maknanya dengan mengatakan bahwa diturunkan dari setan, jadi Al-Quran itu bukan dari Allah, gitu. Itulah tabiat orang-orang musyrikin. Kalau dilihat dari maknanya, mereka akan mengatakan Al-Quran itu diturunkan oleh para setan. Sementara dari sisi lafalnya, mereka menyerangnya bahwa kata-katanya itu adalah kata-kata penyair, gitu. Jadi langsunglah Allah membantah, ya, dari persepsi yang mereka perkirakan bahwa Al-Quran itu datangnya dari setan dan lafal-lafalnya itu hanya berupa syair, ya.
Nah, ibu-ibu, dari ayat-ayat inilah nanti akan kita dapati bagaimana Allah membantah kebohongan kaum musyrikin itu terhadap Al-Quran, dan juga membantah kebohongan mereka terhadap Rasulullah SAW, yang mereka beranggapan bahwa Rasulullah SAW adalah penyihir, ya, dan dukun dan penyair, ya, bukan penyihir, mohon maaf. Jadi ada dua persepsi yang yang orang-orang kafir sematkan kepada Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita lihat apa kebohongan pertama, ya. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin, maukah aku beri kabar kalian dengan kabar yang hakiki, ya, bermanfaat bagi kalian dalam kamus ma'rifat dan ilmu pengetahuan. Kepada siapa setan-setan itu turun? Yaitu kepada tukang dukun, ya, dalam artian dukun dan sejenis mereka, dari orang-orang yang banyak dusta dan jahat. Jadi jelas teamwork mereka, ya, kerjasama mereka antara setan dengan dukun, gitu ya, dan orang-orang yang jahat yang senantiasa melakukan perbuatan tidak baik, ya, mendustakan agama Allah, itu pasti akan ada kerjasama dari mereka. Karena itulah ketika dikatakan kepada siapa setan itu turun, ya, tentu kepada orang-orang yang membawa kedustaan juga, begitu. Jadi nggak mungkin Al-Quran itu diturunkan kepada setan sehingga setan membawa nilai-nilai kebenaran yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Itu satu hal yang tidak mungkin. Tapi inilah rekayasa yang selalu dibuat oleh orang-orang musyrik supaya apa? Seolah-olah memang Al-Quran itu adalah sesuatu yang datangnya dari setan. Ya, ayat-ayat ini termasuk membantah anggapan kaum musyrikin yang mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukanlah sesuatu yang benar. Ya, kenapa? Karena mereka mengatakan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu banyak banget ngibulnya, gitu ya, banyak banget yang dikarang-karangnya, gitu ya, dia adalah salah satu dari jin. Wah, sampai seperti itu, ya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW jelas sesungguhnya datangnya dari Allah, maka Allah lah yang menurunkan dan mewahyukan, diturunkan oleh malaikat yang mulia, bisa dipercaya, itu malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, ya. Nah, karena itu ibu-ibu, jawaban yang kita bisa ambil atau kita lihat dari ayat-ayat ini, ya, terhadap kaum musyrikin itu ada dua sisi. Sisi pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanazzalu ala kulli affakin athim, ya, para setan turun kepada setiap orang yang berdusta, ya, dan jahat dalam perbuatannya seperti dukun dan lain sebagainya. Sementara satu hal yang nggak mungkin itu terjadi pada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah justru mengajak untuk, ya, membawa kepada kebaikan dan melaknat, ya, melaknat setan, dan menghindari berinteraksi dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah dukun. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun, ya. Jadi para dukun yang banyak dusta itu berusaha mencari wangsit. Wangsit itu apa, ya? Upaya lah, begitu ya, dari para setan. Lalu mereka mendapatkan atau memberikan wangsit kepada para dukun ini, sedangkan apa yang diberikan para setan kebanyakan adalah dusta. Jadi setan adalah pelaku kejahatan yang paling sentral, kemudian kejahatan-kejahatan ini diturunkan kepada para dukun, di mana para dukun ini juga adalah para pendusta. Jadi kebatilan berhadapan dengan kebatilan, gitu ya. Kebatilan menerima kebatilan, yang namanya kebenaran akan diterima dengan kebenaran. Jadi itulah kondisi di mana mereka mendustakan betul-betul, ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, hingga berusaha mencari celah, ya, bahwa seolah-olah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah perjalanan yang datangnya dari setan.
Nah, tentu kita dapati perbedaan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para dukun yang memang disandarkan oleh kaum musyrikin ini kepada Rasulullah. Ya jelas banget, jelas sejelas-jelasnya matahari perbedaan antara Rasulullah dengan dukun. Semua yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebenaran, tepat, realistis begitu ya, dan tidak ada satupun yang di dalamnya kedustaan. Semuanya dalam keadaan terang benderang ya, karena disampaikan dengan jujur. Sementara apa yang tersampaikan oleh para dukun itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dan tidak realita gitu ya. Itu pada perbandingannya ya. Nah, tadi di awal kita dapati bahwa kaum musyrikin ini menyematkan Rasulullah sebagai dukun dan juga penyair begitu ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah ya, Allah menerangkan perbedaan antara nabinya dengan para penyair ini ya, sebagai bantahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang mengatakan, kenapa tidak mungkin dikatakan para setan telah membawa turun Al-Quran kepada Muhammad sebagaimana juga menurunkan wangsit kepada para dukun dan syair gitu. Jadi mereka tetap kekeh berekeh gitu ya, mengatakan kalau secara sisi, kalau tadi kan secara makna diturunkannya oleh setan, tetapi dari sisi lafal itu adalah syair-syair ya yang disampaikan oleh penyair. Jadi Rasulullah itu ketika menyampaikan ayat-ayat Allah dikatakan sebagai seorang penyair gitu ya. Kalimat-kalimatnya itu adalah kalimat-kalimat syair. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah berbagai macam yang digambarkan oleh kaum kafir, kaum musyrikin ya, pada saat mereka ingin mengecohkan ya antara risalah yang hak, risalah yang benar, dan risalah yang batil yang dibawa oleh setan yang ditujukan kepada para dukun ya. Kemudian Allah menjelaskan bahwa ketika mereka melakukan kesesatan ya, kesesatan baik itu dari setan kemudian diarahkan kepada dukun ya, ada dua hal yang disampaikan di ayat ini. Alam taro annahum fi kulli wadin yahimun. Tidakkah kamu ketahui bahwa para penyair itu mendalami setiap seni bahasa dan bertentangan dengan jiwa mereka. Jadi kebanyakan dari masyarakat kafir Quraisy pada saat itu, orang-orang musyrik pada saat itu, mereka itu senang bersyair, tapi syair-syair yang mereka kemukakan adalah syair-syair yang selalu bertentangan dengan jiwa mereka. Ya, kadang mereka memuji sesuatu ya yang sebelumnya udah dicela. Kadang mereka merendahkan sesuatu ya, padahal sebelumnya mereka mengagungkannya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak menginginkan penegakan kebenaran ya. Tidak ingin hal yang benar itu tercuat gitu ya. Mereka adalah kaum yang lebih banyak berkhayal, sensitif perasaannya, sedangkan Rasulullah berbeda gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu ucapan yang benar dan tidak memerintah kecuali dengan jujur, mengajak ke jalan yang benar ya, ajakan kepada Allah yaitu, dan juga menyemangati untuk bersiap-siap dalam kehidupan akhirat dan tidak berpaling tentu saja dari kehidupan dunia yang mereka bisa mengambil faedah di dalamnya untuk urusan akhirat. Ya, itu poin di mana Allah menyebutkan tentang kesesatan ya. Kemudian ada lagi poin yang lainnya adalah sebagian besar ucapan mereka itu adalah dusta. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Kebanyakan mereka itu ngomong tapi pada hakikatnya mereka nggak ngerjain ya. Mereka bersyair tentang masalah berinfak misalnya seperti itu ya, tapi mereka adalah orang yang bakhil ya. Mereka berkata-kata tentang sesuatu yang memotivasi kedermawanan, tapi mereka sendiri benci dengan menjadi orang yang dermawan ya. Dan itu tentu saja bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada
kaumnya dan juga kita umatnya. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah kita dapati. Namun di satu sisi yang lain ada juga penyair-penyair yang mereka pada hakikatnya tidak semua penyair itu berada dalam kedustaan. Tapi ada juga yang Allah kecualikan para penyair ini dengan 4 sifat. Apa saja yang dimiliki oleh penyair yang memang mereka tidak berkomplot ya kepada penyair yang dusta ya, karena mereka memiliki 4 sifat iman kepada Allah, kemudian memperbanyak amal soleh ya, berzikir kepada Allah gitu ya, serta selalu mengupayakan mengesahkan Allah, dan terlebih lagi menolong kebenaran dan mengajak kepada kebaikan. Jadi tentu ini adalah satu hal yang perlu kita jadikan pelajaran ya, bahwa bukan berarti kita tidak boleh melakukan syair ya, menjadi penyair dan lain sebagainya, tidak. Tetapi ada dua konsep, dua hal yang harus diwaspadai. Ketika syair-syair yang dibuat oleh seseorang itu membawa diri seseorang jauh dari beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya syair-syair itulah yang ditentang. Ya, syair-syair itulah yang pada hakikatnya tidak digunakan atau tidak dijadikan sebagai bagian dari kebaikan yang dia canangkan dalam kehidupannya. Tapi kalau syair-syair itu nggak ada keburukannya gitu ya, melainkan lebih mendekatkan diri kepada Allah ya, contoh-contohnya adalah syair yang bisa membuat seseorang itu lebih banyak mengingat Allah begitu ya, jauh dari segala bentuk kemaksiatan gitu ya, tentu hal ini sangat diperbolehkan. Makanya setiap yang diambil dari syair itu adalah haram jika jika yang diucapkan itu juga adalah haram, di mana di dalamnya ada hal-hal yang syur, ada hal-hal yang membawa kepada keburukan gitu ya, membawa kepada celaan, membawa kepada nafsu birahi, itu nggak boleh ya, dan ini disepakati oleh ulama haram hukumnya. Tetapi boleh ya syair-syair itu dibuat atau dibacakan, diperdengarkan ya, karena maksudnya adalah memiliki syair yang terpuji ya, baik diterima dan maksudnya menegakkan nilai kebenaran ya, menjauhkan diri dari kezoliman ya, dan masih banyak lainnya. Jadi itulah ibu-ibu ya, syair yang mengandung zikir kepada Allah diperbolehkan, di mana di sana terdapat puji-pujian ya, termasuk kan ketika kita melakukan syair-syair ya, orang Arab itu senang sekali Bu dengan syair ya. Jadi tentu kalau ini digunakan dengan sebaik-baiknya dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, itu akan memberikan kebaikan bagi seseorang yang senang dengan bersyair ya, menjadi penyair atau pembuat syair-syair. Tapi tidak dipungkiri juga terdapat syair-syair yang bisa membawa kepada syahwat gitu ya. Nah, inilah yang sesungguhnya dilarang ya. Karena bisa membuat seseorang itu lebur dengan kemaksiatan gitu ya, bisa membuat seseorang itu menjadi pengecut, bisa membuat seseorang itu jauh dari beribadah kepada Allah dan seterusnya. Karena itu kita berharap bahwa dari ayat-ayat dari surat Asy-Syu'ara ini akan menambah keimanan kita kepada Allah, menambah khasanah ilmu ya, yang akhirnya membuat kita semakin lebih dekat kepada Allah, lebih bertambah iman kita, lebih bertambah ketaatan kita, lebih banyak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW yang sangat dicintai. Itu saja ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Mengakhirinya ini kita tutup dengan istighfar. Kalaupun ada kesalahan, mohon maaf dengan waktu yang sangat terbatas. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Maka
Kita tutup dengan istighfar dan kafaratul majlis. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.